kenapa baru-baru ini kita diminta untuk merespon cepat? Karena mungkin saja setelah kejadian mereka tidak punya apa-apa. Makanya saya mengatakan, atau kelompok kami, ada 2 jawaban, mengatakan iya dengan gambar berbasis masyarakat ini atau sifat dikenal sebagai tim relawan. Karena dalam beberapa sekian kali kegiatan yang dianggap berpotensi ancaman di Kelurahan Matair adalah banjir bandang. Jadi teman-teman Sibat, teman-teman Kelurahan, dan tentu teman-teman Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai mengadakan satu kegiatan untuk membentuk standar operasional prosedur terkait penanggulangan bencana banjir bandang di Kelurahan Matair. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung saja, karena dari hasil penelitian kemarin, arti riset teman-teman Sibat melakukan tracking, mapping sampai pada pengecekan lokasi yang diidentifikasi berpotensi banjir bandang di Kelurahan Matair, ada beberapa titik. Jadi dibuatlah standar SOP ini untuk penanggulangannya. Jadi tujuan dari SOP ini yang pertama, agar masyarakat tahu dengan jelas peran dan fungsi setiap elemen yang ada di masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Misalnya dalam catatannya belum ada tim siaga yang pas, tim siaga yang tepat penanggulangan banjir bandang di Kelurahan Matair. Maka ada beberapa orang atau kelompok atau elemen yang punya peran yang sama untuk penanggulangan banjir. Yang kedua, tujuannya memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing elemen tadi. Ini menandakan bahwa jangan sampai ada tumpang tindih pada saat di lapangan. Ada yang bertugas untuk sebenarnya evakuasi, ada yang memberi informasi, ternyata bertabrakan. Makanya perlu tim asesmen untuk memastikan ya kesana evakuasinya, kesana dan di mana tempat kumpulnya. Yang ketiga adalah untuk menghindari kesalahan keraguan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ini hampir sama tadi. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan untuk menyusun SOP ini. Yang pertama, tim Palang Merah kemarin memanggil Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sebagian sudah pernah hadir di sini, untuk hadir menentukan siapa-siapa saja gitu, yang punya peran ketika terjadi bencana banjir bandang di Kelurahan Matair. Yang pertama di sini ada tentunya Pak Lurah sendiri, Kepala Dusun atau RW RT, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, Babin Kamtipmas, Babinsa, kelompok-kelompok kesehatan, kelompok-kelompok pemuda, tentunya Posyandu dan bagi Kelurahan Matair dalam hal pembuatan jalur evakuasi. Dan jalur evakuasi karena merupakan tempat evakuasi 2 kelurahan lain di Kecamatan Reok, maka pembuatan plan jalur evakuasi dimaksud sangat bermanfaat bagi warga Kecamatan Reok. 11. Cara perawatan dan keberlangsungan proyek. Apabila pembuatan plan jalur evakuasi tidak salah bawah orang, banyak orang yang diangkat karena huru-hara kan, karena wah, ini panik yang luar biasa nih. Saya pikirnya apa yang mudah, akhirnya mereka yang dianggap penting, didekat atau dianggap berharga itu yang diangkat duluan. Ternyata ada hal-hal lain supaya bencana itu mampu diminimalisir dampaknya. Efek dari bencana mampu diminimalisir. Yang kedua, selokan biasanya banyak selokan yang gara-gara posisi dengan warga, dengan tetangga sebelah tidak saling mengingatkan atau saling bersih-bersih. Akhirnya sebagian warga ini tutup dengan besi dengan kayu kan. Sementara itu juga salah satu upaya banjir dari selokan yang ditutup. Itu banjir naik gara-gara itu juga. Yang ketiga, hanya berjam-jam hujan, kita tidak tahu, air masih biasa. Karena banjir, potensi banjir bandang yang ada di Kelurahan Matair, biasanya efeknya pertama itu dari genangan air mengalir yang dari atas, sehingga banjir ini adalah upaya untuk, karena di Kelurahan Matair ada potensi banjir ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pada saat mengatasi banjir
pada saat sedang terjadi banjir dan setelah banjir. Pada saat sebelum terjadinya banjir atau hal-hal yang kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Biasanya banjir karena selokan, biasanya selokan di sisi depan jalan, di depan jalan, bahu jalan, di depan samping rumah itu ada tumpukan sampah, makanya menyebabkan banjir, air tergenang naik ke atas rumah warga. Yang kedua adalah pastikan selokan tidak tersumbat karena sampah, tanah dan segala macam. Yang berikutnya adalah instalasi listrik itu harus lebih tinggi supaya pada saat mengatasi banjir tidak ada terjadi korslet dan segala macam. Yang berikutnya setelah terjadi banjir, pada saat terjadi banjir, matikan arus listrik pada saat hendak keluar dari rumah. Yang kedua, pastikan semua celah-celah yang berpotensi untuk misalnya celah-celah bangunan yang ada celahnya bisa memasuki binatang buas, ular dan segala macam harus ditutup sebelum keluar dari rumah. Yang berikutnya siap evakuasi keluarga pada saat terjadi banjir. Kemudian setelah terjadinya banjir, periksa kembali instalasi listrik, jangan sampai ada yang terganggu kena air dan membuat korsleting di sekitar rumah. Yang berikutnya adalah bersihkan rumah dan perabotan, karena jika perabotan pasca banjir pasti sering terkena penyakit, timbul penyakit yang menyangkut ke perabot rumah tangga. Yang berikutnya adalah periksakan kesehatan Anda supaya memastikan bahwa pasca banjir atau setelah banjir tidak ada yang dianggap sakit atau yang berpotensi sakit di dalam rumah kita. Jadi ini merupakan arahan yang kemudian jadi patokan. Terus yang berikutnya berkaitan tentang 6M, pola hidup sehat pada saat pandemi, dan juga disiplin menggunakan masker. Ini merupakan kerja-kerja dari rekan-rekan Sibat Keluar Matai untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian pada saat banjir selama pandemi itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin saja ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Hadir.